dengan sebesar-besarnya ungkapan syukur karena melimpahnya nikmat Allah yang tak terhitung, tak ternilai telah kita terima, dan ketetapan Allah telah berlaku bagi kita. Lain zakartum la'azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebelumnya di awal kami akan sampaikan, kami selalu ingin mengajak semua yang hadir untuk betul-betul mensyukuri khususnya, yaitu rahmat Allah yang diturunkan berupa kitab sucinya, yang Allah sendiri tetapkan bahwa Al-Quran itu rahmat Allah, tapi menjadi rahmat bagi orang-orang yang meyakini Al-Quran itu. Rasulullah menjelaskan kepada kita, bukan sholat kita, bukan puasa kita yang akan mengantarkan kita untuk bisa masuk ke surganya Allah, tetapi semata-mata karena rahmatnya Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu juga berlaku bagi engkau ya Rasulullah? Iya, saya pun berlaku bahwa saya masuk surga karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Dan Allah tetapkan bahwa Al-Quran itulah rahmatnya Allah. Itu bisa kita lihat di surat 45 ayat 20. Ada basyirul linnas wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Quran itu pedoman hidupnya manusia, petunjuk bagi manusia, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakini. Dan alhamdulillah Allah utus kekasihnya, hamba Allah terbaik yang pernah lahir di bumi ini, yaitu Rasulullah SAW, untuk membacakan dan menjelaskan Al-Quran untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan setelah Rasulullah kabundut berpulang ke hadapan Allah, maka Allah kirim ulama-ulama pewaris Rasulullah untuk membacakan dan menjelaskan Al-Quran sehingga menjadi pedoman hidup, petunjuk dan rahmat. Petang ini kami ingin mengajak, dan pasti semua yang hadir sepakat, semua yang hadir pasti ingin pada saat berpulang ke hadirat Allah, pasti ingin pulangnya dalam keadaan husnul khotimah. Karena hanya dua pilihan, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan kunci surga, yaitu miftahul jannah, la ilaha illallah. Dan kita betul-betul sudah diberi contoh oleh Allah, yaitu dikirimnya uswatul hasanah, contoh terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua betul-betul istiqomah sampai nanti harus pulang. Semuanya pasti berpulang. Digambarkan di dunia ini hanya cuma mampir mumpi, hanya sebentar. Di dunia ini hanya perjalanan yang harus pulang. Tetapi ada yang pulang selamat, yaitu husnul khotimah. Ada yang pulang kecelakaan, maka dia menderita, dan penderitaannya itu digambarkan oleh Quran, yaitu kekal selama-lamanya. Tentu kita semua ingin mendapatkan akhir hidup yang husnul khotimah. Dan pasti saya yakin tidak ada satupun yang hadir di sini ingin meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Allah di surat Al-Baqarah 208 yang saya bacakan di awal kita belajar bersama ini, Allah
dengan penuh kasih sayangnya, memberi pesan cintanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei hamba-hambaku yang percaya kepadaku, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara total. Orang Islam itu orang yang tunduk patuh total kepada Allah. Tidak pilih-pilih, tidak setengah-setengah, tetapi tunduk patuh total. Orang Muslim itu ya orang yang tunduk patuh total kepada ketetapan aturan Allah, yaitu di dalam kitab suci Al-Quran yang dibacakan, dijelaskan, dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang mengandalkan sholat karena semua amal tergantung sholat, dan penjelasan ini pasti benar. Tetapi kita kadang-kadang menerima itu tidak sepenuh benar. Orang akan dilihat sholatnya, kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya diterima oleh Allah. Ini ngendikonya Rasulullah. Kalau sholatnya jelek, maka seluruh amalnya jelek. Tapi bagaimana dengan koruptor yang sholat? Kita lihat banyak koruptor, banyak orang-orang yang melakukan yang maksiat, itu sholat. Di dalam sholat pasti membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan pada hamba-hambamu yang Engkau berikan nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para sholihin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Kira-kira orang yang korupsi itu kira-kira amalnya diterima tidak? Sedangkan dia sholat 5 waktu, bahkan menjauh berulang-ulang ke tanah suci dalam rangka supaya bersih. Bagaimana mereka nyambung kepada Allah kalau yang dimakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, darahnya dan makanan yang haram, perilakunya jelas-jelas dilarang oleh Allah. Maka sholat itu tentu tidak sebatas takbiratul ihram sampai salam, yang kira-kira 6 menit kali 5, 30 menit. Sedangkan Islam itu tegaknya sholat itu harusnya 24 jam. Sebelum lebih jauh tentang sholat, maka ada yang mengandalkan sholawat kepada Nabi, sholawat. Tetapi banyak adik-adik kita, saudara-saudara kita, sering mengungkapkan perasaan cinta kepada Rasulullah dengan membacakan sholawat. Tapi perilakunya jauh dari contoh Nabi. Sholatnya bolong-bolong. Sehari sholat Jumat, 6 hari nggak sholat. Saya pernah ketemu orang juga gitu. Saya bersedekah sholat Pak, terawih kayak kemarin 5 waktu boten. Mari kita ulangi bahwa sholat itu akar katanya shod dan lam, terhubung hamba dengan Allah, tegak. Aqimus sholat, tegakkan sholat, wa atuz zakat, tunaikan kesucian. Suci dari apa? Dari kemusyrikan, dari menghamba kepada Tuhan-Tuhan lain selain. Maka di Quran itu ada sholat fardu, sholat yang diwajibkan. Ada sholat wusta, sholat antara. Memang di bagian menafsirkan itu sholat asar,
yang menjadi pemikiran kami cukup lama. Katanya yang terbaik itu subuh. Yang membedakan kita dengan fasik munafik Isa kan gitu ya. Dua-duanya terbaik. Kok muncul yang terbaik asal. Wusto itu kalau kita belajar tentang lempar jumroh, itu ada jumroh pula, jumlah wusto dan akobah. Wusto itu antara. Maka sholat takbiratul ihram sampai salam itu adalah ikrar kita ke hadapan Allah, yang tidak boleh ada kata-kata lain selain bacaan sholat. Gini betul. Teratur dan terukur. Tetapi setelah sholat itu kita menjalankan kehidupan sampai ketemu sholat selanjutnya. Misalnya subuh. Setelah itu kita berkarya melakukan perjalanan hidup sebagai hamba Allah. Setelah itu sholat zuhur. Maka antara salamnya subuh sampai takbiratul ihram zuhur itulah wusta. Wusta itu antara. Inilah pembuktian. Apakah amalnya amal soleh, amal para nabi, para siddiqin, para sholihin, atau amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang dimurkai dan tersesat. Maka sholat ini dijaga perilaku kita, sehingga sholat itu artinya terhubung dan terus terhubung kepada Allah. Karena itu kalau kita melihat di surat Al-Baqarah 115 bahwa kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah. Berarti menghadap Allah itu tidak hanya saat kita sholat takbiratul ihram sampai salam, tetapi di sawah pun kita sholat, sebagai guru kita sholat, sebagai ibu rumah tangga kita sholat. Antara sholat dan sholat itu disebut sholat pembuktian, sholat antara atau sholat wusta. Itulah amal sholat. Iman takbiratul ihram sampai salam, maka amal solehnya ditentukan oleh itu. Karena itu sholat kalau tidak ini, yakin seyakin-yakinnya sholatnya tidak terhubung. Karena apa? Seorang pemuda yang sholat di dekat Rasulullah, takbiratul ihram, rukuk, sujud sampai salam. Begitu salam Rasulullah mengatakan, baik pemuda, kamu belum salam. Maka pemuda itu mengulangi sholat takbiratul ihram sampai salam. Dan Rasul mengatakan lagi, kamu belum sholat. Sampai ketiga kali sholat dan Rasul dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sholat yang terbaik karena berhadapan di hadapan di dekat. Dan kau katakan belum sholat. Kata Rasulullah, sholatmu belum terhubung dengan Allah. Tanpa rasa, tanpa adanya hubungan dengan Allah. Ini yang harus. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti terhadap umat akhir zaman. Kita ini, bahwa akhir zaman nanti salah satu cirinya masjid penuh sesak tetapi sempit dengan petunjuk. Banyak orang sholat tetapi tidak punya ilmunya sholat, tidak ngaji tentang sholat, tidak mempelajari sholatnya. Maka sholatnya begitu cepatnya kata Rasulullah seperti ayam yang lagi mematuk jagung. Sedangkan rukun sholat itu yang membuat sholat itu batal atau tidak, salah satu rukunnya adalah tumakninah. Tumakninah itu jenak sebelum matur kepada Allah. Jenak dan sebelum matur kepada Allah. Kita menghadap kepada yang Maha Agung, yang telah memberikan semua yang ada di dalam diri kita, yang telah memperjalankan kita dengan agak lebih mudah dibanding yang lain untuk mencapai ridhonya Allah. Kita sudah dikenalkan Islam, dikenalkan iman, tetapi kita tidak sungguh-sungguh untuk berusaha untuk memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah.
kita biasa dengan istighosa. Istighosa itu bacaan utamanya ya hayyul qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai yang sendiri mengatur hambanya, dengan rahmat-Mu kami sungguh-sungguh untuk mengharapkan keridhaan. Itu inti istighosa bersungguh-sungguh. Dan itu alhamdulillah dimudahkan, keluarga kita itu keluarga yang biasa melakukan itu. Tetapi kadang-kadang tadi tidak ngilmuni. Dan alhamdulillah sekitar 16 tahun yang lalu saya dipahamkan oleh Allah perjalanan situ Bondo ke Surabaya. Setelah saya membuat pengajian di Pasir Putih namanya Assalam, acara Selasa malam, teman-teman pengusaha ikan kerapu sekitar teman-teman. Dan dalam perjalanan saya seakan-akan diajari lewat batin bahwa syarat pondasi syahadat kita itu santri. Sekali lagi, pondasi syahadat kita untuk diterima oleh Allah itu santri pada saat pondasinya. Karena itu kita sebarkan mulai pesantren pemahaman Al-Quran ini. Walaupun banyak yang menganggap tidak enak kedengarannya pesantren hanya untuk nabi, yang gitu ya. Enggak, syaratnya memang santri. Coba dengan pahami. Ayatnya sangat apa itu sedikit. Rabbana, wahai Rabb kami, terhubung kita ini nyambung dengan Allah. Ini namanya ihsan. Dalam melakukan apapun, lakukan dengan melihat Allah. Karena Al-Baqarah 115, kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu khabir. Khabir itu tidak sekedar alim. Alim itu tahu, kalau khabir itu tahu sampai jeroannya, sampai dalam-dalamnya, yang di batin dan sebagainya. Itu khabir. Asmaul Husna al-Khabir itu betul-betul tahu, paham, teliti apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan melihat Allah atau dengan yakin dilihat Allah, maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan yang terbaik. Karena kita betul-betul pengen dapat satu status di dalam melakukan sesuatu, yaitu ridhonya Allah. Allah ridho. Saudara yang dirahmati Allah, maka kembali ke ini, sholat itu terhubung dengan Allah, terhubung dengan Allah. Dan Allah menurunkan 114 surat cintanya yang disebut Al-Quranul Karim. Ada 6.436 pesan-pesan cintanya. Dan ini ada di kita. Belajar Quran itu bisa dikelompokkan ke 3 kelompok. Satu, belajar bagaimana membaca dengan benar. Maka ilmunya namanya tahsin. Bagaimana bacaan keluarnya suara itu, tajwid makhrajnya benar. Yang kedua adalah belajar memperbanyak hafalan, tahfidz. Yang ketiga, belajar lebih bertakwa, lebih memahami apa yang dikehendaki Allah dan menjalankan. Dan Allah telah mudahkan bagi kita untuk mencapai takwa itu. Apa? Di ruang ini saya lihat ada yang sudah dimudahkan. Apa? Quran dan terjemahan. Sudah diturunkan oleh Allah hamba-hamba yang punya keilmuan alat untuk bagaimana mengerti isi Quran. Dan terjemahan banyak. Berapa yang bulan yang lalu saya sampaikan, alhamdulillah saudara kita dokter
itu seorang ketua RW, sebelahnya musola, maka dia setiap maghrib sampai isya belajar dengan membaca terjemahan Quran. Karena yang hadir bapak-bapak, bagaimana lebih patuh terhadap perintah dan larangan, maka akan lebih patuh dan tunduk kepada aturan Allah kalau kita lebih ngerti dan sudah dimudahkan oleh Allah apa yang dikehendaki Allah, petunjuk apa, perintah apa, larangan Allah apa, dan dengan kemudahan itu kita mudah. Saudara yang dirahmati Allah, bahwa Allah mengukur kita nanti, menentukan kemuliaan kita, itu hanya dengan satu ukuran. Apa itu? Ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa kemuliaan di sisi Allah itu berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. Hari ini saya ke teman-teman menyampaikan, termasuk di WA-nya musola atau daring ini, bahwa setiap anugerah sebetulnya amanah. Apapun yang kita dapat bukan menjadi milik kita. Karena Allah tegaskan berulang-ulang dengan pesan cintanya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apapun yang di langit, apapun yang di bumi, milik Allah. Tidak ada yang milik kita. Maka anugerah itu bukan milik ansih kepada kita. Ini hitungannya dengan Allah. Tetapi amanah kepercayaan Allah kepada kita. Jadi setiap yang diberikan oleh Allah, gaji, hasil panen, apapun itu bukan diberikan sebagai hak milik, tetapi hak guna beramal soleh. Kalau tanah itu kan ada hak milik, ada hak guna bangunan, ya. Karena apa? Begitu nanti kullu nafsi dari qatul maut, begitu nanti waktu mau datang, maka kita tidak punya kewenangan untuk mengelola. Sudah akan dikirim oleh Allah sebagai pewaris, yaitu mengutus hambanya untuk mengelola yang ditinggalkan oleh Allah. Apa yang kita merasa memiliki selama ini dan betul-betul belum kita pegang teguh sebagai amanah, 4 hal yang harus diulang-ulang untuk mengingatkan. Dan 4 hal itu akan ditanyakan sebelum kita melangkah ke surga atau melangkah ke neraka. Apa itu? Kau pergunakan apa umur yang diberikan amanah oleh Allah? Umurnya 24 jam kali sekian waktu. Untuk sholat berapa jam? Sholat harusnya 24 jam. Sholat syariat yaitu takbiratul ihram sampai salam, dan sholat pembuktian terhadap apa yang kita hancurkan di hadapan Allah. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, sedang tenteng ora dilem ngamuk, ngasih sesuatu gak terima kasih ngamuk karena merasa memiliki. Kalau kita mengingatkan bahwa ya terima kasih, ya itu apa? Ada sopan santunnya. Kalau dibaiki orang-orang yang matur suwun, tapi didahului alhamdulillah, karena sejatinya yang memberikan adalah Allah SWT. Waktu ini 24 jam dipakai untuk ibadah kepada Allah. 24 jam
nyambung kepada Allah. Tidur pun harus nyambung. Karena itu tata cara tidur itu ada. Doa sebelum tidur ada. Contoh Rasulullah sebelum tidur ada. Yang kita pasti kenal semuanya, sudah tahu bismika Allahumma ahya wa bismika. Tetapi baca 3 kul, khususnya Al-Ikhlas 3 kali, dengan keyakinan mewakili isi seluruh Quran, yaitu ikhlas. Kedua, salat, berlindung saat tidur tak berdaya dari serangan-serangan syaitan yang akan datang. Bisa orang jahat, bisa binatang jahat, ya. Bisa apa? Serangan kegelapan, sihir, teluk, santet saat kita tidur. Dari apa lagi? Dari iri, dengki, hasut. Itu serangan dari luar, namanya falak, gelombang kehidupan yang akan menenggelamkan. Dengan berlindung, insya Allah berlindung, dilindungi karena Allah Maha mendengar. Tapi kalau tidak mohon perlindungan, bisa jadi tidak dilindungi karena tidak memohon perlindungan. Yang paling berat yaitu yang dari dalam, namanya khonnas, yang membuat resah. Ini katanya mulai resesi kan gitu. Wah, mulai bingung kan gitu. Kemarin saya katakan salah satu yatim yang saya kunjungi di desa pojok Nganjuk itu sempat ngomong ke temannya, bapaknya ngomong ke temannya, pilih anakku tak pakai ini karena ekonomi. Tapi karena akhirnya dia sendiri yang bunuh diri, terjun berkali ada yang ini. Tapi begitu kita berlindung, insya Allah dengan jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsun mutmainah, maka kita akan selamat dan insya Allah selamat sampai kudul khotimah. Jadi kau pergunakan apa waktumu usahakan nyambung dengan Allah. Kuncinya salah satunya apa? Kalau bisa senantiasa bertasbih. 2 hal dari kita yang saya lakukan. Saya kalau dalam keadaan sehari-hari tidak keluar masjid sebelum sholat duha. Kata beliau sebagai tanda syukur di hari hidup. Jadi mulai dengan tahajud, subuh, sholat duha baru berkali. Kedua, malam mohon ampun. Karena sepanjang duha sampai malam kita tempatnya dosa salah keliru jelas. Mohon ampun. Ya. Perbanyak tasbih 4 kata yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mohon ampun. Allah Ghafurur Rahim. Tetapi kalau tidak mohon ampun, dosa-dosa itu akan menutup cahaya langit, akan sampai kepada kita. Maka saat tertutup, kata Allah, telah dikunci mata jiwanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang kedua adalah kau pergunakan apa ilmu agama. Ngaji ini intinya satu, bagaimana keislaman kita meningkat, bagaimana keimanan kita meningkat. Kayak anugerah adalah amanah. Itu saat saya ngaji, seorang ustaz sepuh namanya Ustaz Abdul Karim, dia lagi membahas semua anugerah pada dasarnya amanah. Amanah itu ada petunjuk untuk apa itu. Karena itu mumpung masih ada waktu yang masih bisa membaca terjemahan, baca. Kalau tidak bisa, biar anak atau mantu beramal, suruh bacakan.
Suatu saat ulama yang punya pondok cukup besar, termasuk yang terbesar di kota Kediri, kedapatan pernah hadir saya di undak-undakan Masjid Darun Najah, Bandar Kidul Kediri. Beliau mengatakan, Mas Oni, jamaah itu untuk mau Quran kabeh. Ampun. Ini duduk santai. Terus kita begitu. Yo satu serong juz wae. Apa ya 5 surat, 6 surat. Terus satu serong juz itu apa pun Quran. Disebut Quran itu ya 30 juz. Ini apa kata? Disebut Quran itu ya 114. Terus kenapa tuh? Ngene lho, karena waktu keterbatasan pertemuan kita belajar fokus hak juz liyane sinane dhewe ning omah. Belajar sama beliaunya ini satu juz betul-betul, tapi tetap bahwa yang namanya Quran 30. Nanti, dan bapak-bapak ini majulah di salah PKI singkatan, karena itu umur kitab. Kedua, kul itu khususnya ikhlas. Ini bukan 3 kali. Dia sudah berapa? Kau pergunakan apa yang Allah berikan? Dan akal, ilmu, waktu semuanya untuk ibadah kepada Allah dan harus dibagikan. Walaupun pahamnya satu ayat. Balighani walau ini pesannya Rasulullah. Iso saayat lek sing ngerti nikmati bagian. Mulai iso yo saayat. Karena itu bagi teman-teman khususnya yang betul-betul serius, ini ada beberapa. Saya insya Allah berusaha setiap hari saya menyampaikan 3 hal satu paket, satu permasalahan kayak ini tadi. Di siangnya kita kasih judul Tadarus Quran, malamnya audio untuk layanan. Itu saya belajar untuk diri saya. Saya sampaikan, siapa tahu kok ada yang semangat, kok ada yang dapat. Itu urusan dia dengan Allah, karena kita hubungannya dengan hidayah. Yang ketiga, kau pergunakan apa dan dari bagaimana kamu mengambil harta. Ini yang agak berat. Boleh rezeki haram yang ambil mas. Pon boleh halal. Pernah dengar gitu tak? Ya, hati-hati ini akhir zaman. Ya, akhir zaman. Sedangkan Sewu, jenengan kalau punya YouTube tulis segenggam kurma Abu Akil. Pada saat Rasulullah mengatakan, siapa yang mau menyumbang perjuangan, kita akan perang. Dengan dijelaskan oleh Rasulullah. Maka Abu Akil lari kencang pulang. Tanya pada istrinya, "Dek, apa yang kita punya, Dek, untuk sumbangan?" Apa kata istrinya? Segenggam kurma itu satu-satu kekayaan. Langsung dibawa sana. Tapi begitu lihat yang nyumbang unta, sapi, peralatan perang, Akil mojok di belakang. Tapi Allah Maha Tahu. Maka Rasulullah mendapat perintah langit untuk mendatangi Akil dan mengambil sumbangannya. Dan di akhir pertemuan Rasulullah dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan, langit menginformasikan sumbangan terbaik adalah hari ini adalah sumbangan
aku ambil yang hanya sekedar kurban, mengalahkan sumbangan unta. Itu manajemen. Beratnya perjuangan mengeluarkan apa yang orang lain menganggap itu miliknya, yang ada di dirinya, yang dianggap itu bagian dari orang memujinya. Itu waktu hartanya, pinternya, ya kan, nasabnya dan sebagainya. Allah satu ukuran. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan setiap khotib sholat Jumat harus mengatakan, yaitu mengingatkan untuk berlaku adil. Ya, saudara yang dirahmati Allah, semuanya tidak ada artinya kalau kita tidak bisa husnul khotimah. Ini nomor. Semuanya ini memang dalam rangka pengabdian kita kepada Allah, dalam rangka kita kembali kepada Allah, dan Allah sudah siapkan kenikmatan yang tidak ada contohnya di dunia ini, yaitu kenikmatan surga Allah. Dan ada yang lebih besar daripada surga Allah, yaitu ridhonya. Mumpung ada waktu, kita betul-betul gunakan itu. Dan mohon maaf, kalau kita sudah takwa, maka terbuka rezeki yang tidak terduga-duga. Punya peluang Allah datangkan malaikat-malaikat untuk menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Kembali kepada sholat. Salatlah dengan sepenuh perasaan. Karena itu jiwa. Itu sholawat kalau kita benar-benar bersolawat. Sedikit waktu. Sholawat itu kepada siapa? Hah? Nabi siapa? Nabi Muhammad, ya. Coba pahami. Pertama tahiyat akhir. At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibah. Tulilah tentu Nabi. Lillah itu artinya milik Allah untuk Allah. Ya. Terus kenapa kita bersalawat kepada Nabi? Perintah Allah. Surah ketiga yang mana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke, kita bersalawat kepada Nabi karena Allah yang memerintah. Salawat artinya sebetulnya terhukum. Pantaskan dirimu menjadi umat Nabi. Jadikan dirimu melangkah seperti yang dilakukan Nabi. Karena uswatun hasanah. Sekarang ke tahiyat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Ada Ibrahim. Adanya kepada Nabi Muhammad. Ini sholawat contoh dari langit pada waktu oleh Rasulullah Mi'raj, ya enggak? Ini sholawat yang diajarkan oleh Allah langsung. Kok ada Nabi Muhammad, kok ada Ibrahim? Dan Qur'annya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya begini, kita ini nyontoh hidup ini hanya kepada Nabi Muhammad atau kepada Adam, Idris, Yusuf, Sulaiman dan seterusnya. Semuanya sepakat ya? Semangat. Apa salah kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja? Ya salah. Karena Rasulullah SAW ini adalah penghulu para nabi.
Ditetapkan Allah penghulu para nabi itu pimpinan para menganggap mewakili. Akan tetapi kalau dengan Ibrahim, selawat Ibrahimnya, yaitu bapak para nabi. Coba sekarang ini Nabi Adam salah, ya kan, akan dihukum Allah, turun, ya kan? Terus kembali ke langit dengan apa yang dikatakan Allah ke kita, yaitu mohon ampun. Rabbana dalamna angkusana wa ila kafirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bisa kita contoh enggak? Agar kita naik ke langit banyak-banyak membaca Rabbana dalamna angkusana wa ila kafirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dulu masjid sampai ke diri, sekarang masjid aku itu seringkali membaca ini di dia. Coba sekarang Yunus lama menyampaikan pada umatnya, tapi umatnya tidak manut. Akhirnya dihukum Allah, dimakan ikan, ya kan? Untuk keluar, Allah memberi contoh ke kita untuk menjadi contoh apa? Dengan membaca apa? Dia selamat. Mohon ampun. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal. Semua nabi contoh dan kita bersolawat kepada nabi, kepada seluruh nabi itu dalam rangka betul-betul mencontoh, memuliakan, karena para nabi itu dimuliakan oleh Allah. Bacaan Bismillah itu mulia Allah, dimuliakan Allah. Tapi seringkali kita membaca Al-Fatihah seakan-akan kurang memuliakan. Tanpa rasa, tanpa rasa itu bergerak berperasaan. Sedangkan ini dimuliakan, disebut umul kita. Harus dengan sepenuh rasa. Mani Rofi, coba-coba membayangkan betul-betul rezeki ini. Ayo udah terus kita. Semuanya mengagumkan. Alhamdulillah. Kita punya tugas untuk menyebarkan rahmat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita mengagumkan Allah seagung-agungnya yang akan menilai kita bersyukur atau tidak. Terima kasih atau terima tok. Terima tok hati-hati loh. Nah, terima tok. Kabutan itu. Itu misalnya. Ada tidak mas? Mau kabutan itu mas? Harus dikasihkan. Karena itu Rasulullah sak ayat pun rekor nyes gitu. Dan jumlah rekor jamu itu nyes gitu. Dibagi. Jadi kafahnya itu juga termasuk yo rogo ning ucapne, yo rasa ning ucap. Yang rogo ini namanya syariat, ucapan dan bahasa tubuhnya. Yang rasa ini yaitu tarekat atau tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, bapak tauhid. Dan saya tutup bahwa rukun Islam ke-5 haji, rukun tidak boleh ditinggalkan. Ada perjalanan haji ke tanah suci Mekah, tetapi yang dekat adalah perjalanan Mekah. Nah, perjalanan haji ke dalam apa? Mensucikan, mengimankan. Dan Allah sendiri tetapkan qalbun mukmin baitullah. Maka kalau kita bersihkan dari kemusyrikan, kita kibarkan berkibar-kibar kalimat la ilaha illallah, maka qalb kita baitullah. Maka setiap saat kita ketemu Allah, berkencan dengan Allah, mendapatkan curahan kasih sayangnya dari Allah, maka bahagia dimulai di dunia, surga dimulai dengan surga dunia. Maka jiwa yang tenang,
jiwa yang ridho terhadap semua ketetapan Allah dan diridhoi oleh Allah, semua hidupnya ikhlas. Ikhlas itu hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, hanya dipersembahkan kepada Allah. Maka dua hal ini pegang betul-betul. Insya Allah pasti selamat. Husnul khotimah. Satu, apa? Yaitu ridho atas semua ketetapan Allah. Baik saat diberi kesempatan dekat dengan nggak enak maupun yang enak. Yang nggak enak diajari Allah sabar, yang enak diajari bersyukur. Semuanya adalah kehebatan orang mukmin. Pada saat nggak enak sabar, saat enak bersyukur. Ridho terhadap semua ketetapan Allah, dan insya Allah Allah ridho. Yang kedua adalah ikhlas lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Jadi itu aja, kayaknya bisa dilanjutkan di rumah masing-masing, diasah masing-masing. Harapannya semua jamaah Mushola Al-Mudhari nanti semua tidak ada yang tidak ikut reuni akbar di surga Darussalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo ditutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami sengaja berkumpul di malam ini ya Allah, dalam rangka silaturahim di Mushola Al-Mudhari ini ya Allah. Karena kami sadar sesadar-sadarnya ya Allah, silaturahim itu akan membukakan rezeki, memanjangkan umur, dan panjang umur itu adalah hidup di dunia dan dilanjutkan di akhirat di surga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sengaja berkumpul ini untuk mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikanlah pelajaran yang kami dapatkan sampai akhir hayat kami ya Allah, Engkau cukupkan sebagai bekal kami untuk pulang secara selamat, untuk memantaskan kami sebagai penghuni surga-surga-Mu ya Allah, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang yang Engkau ridhoi ya Allah, berkumpulnya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami ya Allah, bahagiakan kami ya Allah selama kami harus berjalan di dunia ini, dan pulangkanlah kami ke tempat pulang yang benar, yaitu surga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah, seluruh keluarga besar kami ya Allah, seluruh sahabat dan teman-teman kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, tutupilah segala kelemahan dan kekurangan kami ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah, limpahkanlah kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah manfaat luas ya Allah, ya rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkalilah kami selalu ya Allah petunjuk dan bimbingan ya Allah, agar kami selalu berjalan di jalan yang lurus ya Allah, jalan para nabi, para siddiq, para syuhada dan sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan ya Allah, kesehatan lahir dan batin ya Allah, kesehatan yang sempurna ya Allah, yang mengakibatkan kami dapat beribadah dengan sebaik-baiknya, sehingga kami dapat mempersembahkan ibadah yang sebaik-baiknya pada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi ya Allah, menjadi umat Nabi kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami takut ya Allah, kami pasti dia akan mampu menghadapi jasadnya apa yang akan diadakan nanti ya Allah. Kami pasti dia akan mampu menghadapi goncangan batin di alam dunia ini. Karena itu ya Allah, dengan Ghafurur Rahim ya Allah, ampunilah kami, kasih sayang kami, ridhoilah kami ya Allah dengan segala keterbatasan kami.
Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil 'aini wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah dan kelirunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng ibu-ibu kula saweyan saking bapak ibu kami menika ing Jumat bakda luhur ibu-ibu kula aturi numpak wonten dalem mriki kaperlu bantu parepotanipun Mbah kami ibu-ibu sekedhik paringa lancar awal menggirate sampun sami harapan nggalana. Salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam amtah keluarga itu kapatu gue dari benda ada kami piana. Pak kami sedang mengko ke Madrid sering awal merakan acara maulid mengenai maulid Nabi mungkin kita bareng tampil dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bareng lancar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allah.